Bersama-sama kita, ngobrol-ngobrol soal manfaat aromaterapi, aroma untuk mental health kita. Saya, eee, share screen dulu ya. Oke. Nah, karena kita itu mau ngobrol-ngobrol soal aroma, terus otak, dan juga kesehatan mental kita, pastinya paling seru kalau sebelum mulai kita cium dulu dong salah satu oil kita. Di dekat saya udah ada oil yang sekarang lagi seneng banget saya hirup-hirup, patchouli. Silahkan loh teman-teman untuk ambil oilnya masing-masing. Kita teskan dan kita hand cupping, kita hirup dan kita nikmati aromanya. Ini enak banget nih teman-teman ya patchouli ya, grounding banget buat sore-sore, malam-malam gini yang udah didera macet dan gala-gala. Ya ada Kakak Mel nih ya Kakak ya. Oke, mudah-mudahan udah lebih enak ya, udah lebih refresh kita semua, kita lanjut ke, cerita-ceritanya kita malam ini. Ini sedikit tentang saya dan background dari, pendidikan saya. Tapi malam ini saya berdiri sebagai seorang certified, clinical aromatherapist. Nah, nanti kita akan banyak banget nih di sini teman-teman, nyebut-nyebut nama-nama aroma, nama-nama essential oil by plant name, jadi dari sisi tanamannya. Nah ini semua kita akan bahas berdasarkan, eee ininya ya, senyawanya dan juga nama tanamannya. Jadi kita di sini malam ini kita tidak bahas, berdasarkan brand, apapun itu brand-nya. Ini semua yang saya share di sini adalah hasil dari studi literatur tentang senyawa-senyawa dan tanaman-tanaman yang, bersifat aromatik dan bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Nah, kita kenalan dulu nih dengan, otak kita dan bagaimana otak kita itu mencerna sebuah, aroma. Nah, sebelumnya tadi kan kita semua ini udah cupping ya, udah hand cupping. Nah, terus kita kan semua pasti merasa ya begitu kita hand cupping, terus automatically langsung relax, automatically kita langsung feel a little bit happier, a little bit calmer gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya gimana ya? Kok bisa ya seperti itu aroma, tapi terus bikin kita feel better like instantly gitu. Gimana ya sebetulnya? Nah, kita lihat dari sisi otaknya nih sekarang. Nah, kalau ini adalah gambar ya gambar dari otak kita. Yang di sebelah kiri ini adalah yang biasa disebut-sebut nih kalau kita belajar soal otak. Jadi ada lobus-lobusnya lah, lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, occipital gitu. Nah, tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, nah terus kita ketemu dengan apa yang sering disebut-sebut nih kalau di dunia aroma, yaitu limbic system. Nah, limbic system ini sebuah sistem, jadi dia bukan hanya satu organ gitu, tapi dia adalah terdiri dari beberapa struktur. Strukturnya kelihatan semua di sini. Ada fornix, ada hipokampus, ada amigdala, kemudian juga talamus tentunya. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Nah, ini. Jadi kalau dilihat di sini, di gambar kiri ini, semua yang ada di situ tuh, yang di sini nih, ini semuanya adalah struktur dari limbik. Jadi sebuah limbik system. Nah, di limbik system ini ada beberapa nama yang pasti teman-teman di sini mungkin udah familiar. Kenapa? Karena ya memang udah sering lah ya disebut-sebut. Limbik system ini sebenarnya dia itu yang memediasi untuk emosi kita, that's why tadi kita langsung enak gitu rasanya ya, dan juga memori kita, dua itu adalah yang utama, di samping fungsi-fungsi lainnya, misalnya seperti untuk learning gitu, itu juga dari limbic system. Tapi dua yang sangat menonjol untuk aroma adalah emosi
dan memori. Nah, untuk salah satu yang strukturnya misalnya seperti amigdala yang di sini, ini nih yang paling berhubungan banget sama emosi. Segala macam emosi, termasuk juga emosi yang buruk-buruk seperti takut atau cemas, itu dimediasi sama amigdala. Nah, hipokampus yang juga adalah struktur dari limbic system itu lebih banyak untuk memori. Jadi kenapa kalau kita itu lagi nyium sebuah aroma, terus tiba-tiba inget, ini saya tadi cium patchouli misalnya. Aduh, baunya seperti tanah di depan rumah saya waktu kecil yang ketiban air hujan. Baunya persis kayak gitu. Jadi kita bisa instantly link aroma dengan memori kita. Karena dia aromanya nyampe tuh udah tuh ke hipokampus kita. Dan memori kita langsung mentranslate aroma itu. Kemudian misalnya juga talamus. Ada di sini ya talamus. Nah, talamus ini nantinya dia akan berhubungan juga dengan hipotalamus dan di sini banyak banget pengaruhnya terutama ke sistem endokrin. Itulah kenapa kalau kita mau memodulasi sistem endokrin salah satunya jalurnya adalah inhalasi karena itu sebetulnya jalur yang langsung potong kompas malah sebetulnya. Nah, yang menarik adalah kok bisa sih ya dari kita cium nyampe gitu loh ke otak kita. Itu gimana ya jalurnya? Nah, ternyata sistem dari limbic system ini ujungnya itu ada yang kita sebut sebagai olfactory bulb. Olfactory bulb ini adalah saraf nih udah, saraf penciuman. Letaknya tuh kira-kira lebih ke depan sini. Jadi kalau ini struktur otak, ini bagian otak belakang ya, hadap ke depan. Nah, ini tuh adanya di sini nih si olfactory bulb kita. Nah, kalau kita lihat dekat sekali sama limbic system ini memang seberapa dekat kita lihat lagi lebih jauh. Segini deketnya nih teman-teman di hidung kita exactly. Jadi di hidung kita dan jaraknya itu less than an inch. Jadi jarak dari olfactory bulb sampai tadi ke emosi tuh yang diurus sama amigdala less than an inch. Jadi itu deket banget jaraknya, langsung nyampe. Jadi olfactory bulb itu ada di atas tulang. Jadi kalau di dalam hidung kita, rongga hidung, ini ada tulangnya. Nah ini olfactory bulb kita itu di atasnya sini. Nah kemudian ada serabut-serabutnya. Si olfactory nerves ini, serabut-serabut syaraf yang halus-halus. Nah ini adanya dalam rongga hidung. Benar-benar dalam rongga hidung kita. Jadi setiap aroma yang kita hirup itu akan langsung ditangkap seperti gambar yang di kanan ini, ditangkap molekulnya yang volatile itu, molekul yang volatilenya ditangkap oleh nerve-nya, dihantarkan dalam bentuk sinyal listrik yang instantly langsung nyampe lah ke amigdala dan ke seluruh limbic system itu dan langsung diinterpret oleh limbic system kita. Secepat itu. Nah, kalau dilihat lebih simpelnya, gambarnya kira-kira gini. Begitu kita hirup, ditangkap oleh olfactory reseptor, masuk ke olfactory bulb, langsung masuk ke limbic system, termasuk ke neokorteks bagian atas otak. Masuk ke talamus, ke hipotalamus, hari hipotalamus ini ke kelenjar pituitari yang akan menggovern, yang akan bertanggung jawab pada seluruh kelenjar-kelenjar besar hormonal kita atau sistem endokrin lah kita gampangnya sebutnya. Harus lewat inhalasi? Ya enggak juga sih. Kalau mau lewat jalur topikal boleh-boleh aja. Tapi kalau tujuannya, teman-teman harus lihat tujuannya. Tujuannya maunya ke emosi. Maunya men-trigger memori-memori indah yang ada di otak kita. Ya tentunya daripada dioles-oles di kulit lewat jalur jauh banget, ya lebih deket lah potong kompas lah lewat jalur penciuman. Tapi kalau tetap mau lewat topika boleh aja, berarti dioles di kulit, diserap masuk ke pembuluh darah, dan dia akan menyebar ke seluruh organ-organ kita dan akan bekerja di tempat yang dibutuhkan. Nah,
Sesudah kita bahas tadi ya, jadi kita udah sama-sama lihat betapa dekatnya penciuman kita dengan sistem yang mengatur emosi dan memori kita. Nah, selanjutnya kita belajar sedikit, kita refresh sedikit tentang mental health. Jadi mental health itu apa sih? Jadi mental health itu sebenarnya ya simply kemampuan kita untuk berfungsi mental dan melakukan aktivitas-aktivitas mentally secara baik gitu. Jadi bisa produktif sehari-hari, bisa mengerjakan aktivitas dengan baik, relasi sosial dengan lingkungan orang-orang juga baik gitu. Dan tentunya artinya mudah beradaptasi terhadap perubahan dan juga bisa handle stres kita. Nah, itu artinya kita punya kesehatan mental yang baik. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi tadi, tentunya mental well-being itu tidak hanya sekedar saya nggak punya penyakit apa-apa gitu, saya nggak punya penyakit mental yang didiagnosis dokter gitu, atau nggak cukup dengan hanya feeling happy, dia harus bisa tadi bisa cope dengan stres, bisa mengerjakan aktivitas harian dengan baik, sosialnya dengan sekitarnya baik. Harus terpenuhi itu semuanya, baru itu kita bilang mental well-being-nya baik. Kalau dilihat dari kesehatan mental yang bentuknya tuh misalnya seperti garis dengan yang paling kanan itu yang mental well-being-nya very positif gitu, terus yang paling kiri adalah yang paling negatif. Nah, itu sebenarnya dia sih adalah sebuah ini ya, sebuah spektrum gitu. Kita bisa aja sih yang deket-deket pur itu misalnya, oh saya nggak punya diagnosis, tapi saya nggak happy. Itu bisa aja, berarti poor ya well-being-nya. Atau dua-duanya malah paling parah. Saya punya mental health diagnosis dan saya nggak bisa cope dengan itu dan saya nggak happy. It's the worst kali ya dari continuum ini. Ada yang di sini di kiri atas, saya punya mental health diagnosis, tapi saya bisa cope dengan baik dan saya happy gitu. Atau yang terbaik lah pasti yang di kanan ini, saya nggak punya diagnosis dan saya happy dan bisa enjoy my life. Ya tentunya kita maunya kan pasti ke kanan atas ini dan kita bisa bisa melihat belajar bersama di sini malam ini bagaimana aroma bisa membantu kita untuk lebih mencapai yang di kanan atas ini. Jadi diagnosis mental health disorder tuh pasti banyak banget. Malam ini kita mungkin batasi pada 3 yang tersering lah gitu. Kita sedikit tentang depression, anxiety, dan mungkin sedikit tentang dementia. Itu yang kita cover malam ini. Nah, sebetulnya juga nggak perlu terlalu, aduh gimana ya, saya tuh jangan-jangan saya punya ada diagnosis atau yang sekarang banyak tuh anak-anak gitu ya, anak-anak saya nih ada diagnosis misalnya seperti itu. Nah, tapi itu tuh ternyata bukan sesuatu yang gimana ya, karena 1 dari 4 orang itu in a lifetime itu pernah lah dapet gitu mental health problem. 1 dari 4 kan cukup banyak ya, dan 1 dari 4 keluarga juga ternyata punya 1 anggota keluarga yang punya mental disorder. Dan sedihnya kalau nggak ditangani nih angkanya sampai sekarang nih dari WHO, setiap 40 detik 1 orang bunuh diri. Nah ini kan sangat menyedihkan ya, dan 1 dari 20 orang itu ternyata punya depresi yang berat. Hopefully nggak ada yang dari sini ya, kita semua mudah-mudahan happy menghirup aroma. Nah, jadi gimana ya cara kita bisa memanfaatkan aroma untuk mental well-being kita? Nah, mulai dari sini bahasan-bahasan kita akan mulai dengan istilah-istilah kimia, sometimes istilah-istilah tanaman lah, kalau tanaman masih oke lah ya, masih oke. Kalau istilah-istilah kimia, ya itu semuanya saya ambil dari jurnal-jurnal medis, dan sekali lagi tidak merefer pada brand apapun. Nah, penggunaan essential oil untuk mental health itu pastinya karena essential oil itu punya sifat yang volatile dan juga poten ya. Jadi sudah dia volatile dan dia poten. Jadi cocok banget sebenarnya untuk digunakan untuk mental health melalui jalur
inhalasi. Nah, sebenarnya macam-macam, tapi yang paling sering itu pasti yang inhalasi. Karena tadi kita udah belajar itu jalur terdekatnya. Dan dari berbagai studi, essential oil secara umum itu bisa memperbaiki macam-macam. Saya yakin semua teman-teman di sini udah mengalaminya, memperbaiki tidur, mengurangi gejala demensia atau lupa-lupa, mengurangi kecemasan, mungkin nicotine craving, mungkin PTSD, atau mungkin Alzheimer yang udah lebih lebih lanjut lagi. Nah, biasanya pada sekarang di praktek itu juga digunakan essential oil ini sebagai terapi komplementer dan terapi alternatif. Artinya tentu bukan terapi utama. Kalau ada diagnosis sudah ditegakkan oleh psikologis atau psikiatris, tentunya tetap harus berobat ke dokter atau ke psikolog, tapi bisa dibantu dengan berbagai aroma-aroma ini, terutama yang sering untuk depresi dan juga untuk anxiety. Nah, kalau kita cari di PubMed, ini kalau kalau teman-teman medis gitu, kalau nyari sesuatu pasti langsung ke PubMed deh biasanya gitu. Nah, ini saya contohin aja, misalnya saya masukin essential oil and depression. Ini hasil risetnya banyak, nggak yang sedikit ya, udah 200-an nih yang langsung dapat. Jadi udah sebanyak itu untuk studi-studinya, dan alangkah baiknya kan kalau studi-studi ini yang sudah dilakukan dengan metode penelitian yang sahih tentunya bisa kita pakai untuk kita sehari-hari gitu. Ini contoh-contoh dari makalah-makalah yang saya gunakan untuk dasar dari pembicaraan kita, dari diskusi kita hari ini. Sedikit contoh-contohnya begini, jadi essential oil dan konstituen langsung memang di judulnya juga kita udah bisa lihat ya, alternative source untuk antidepresan. Nah, ini contohnya. Oil, yang kesayangan kita semualah, pastinya yang, namanya lavender ini. Lavender ini untuk berbagai mental health disorder ini banyak sekali gunanya. Dari mengurangi kecemasan, terus, agitasi, anxiety, gangguan tidur, itu semuanya membaik. Yang pertama ini penelitiannya diinhalasi 3 menit aja sehari. Ini dikerjakannya pada para bapak-bapak nih, bapak-bapak sehat tanpa diagnosis mental, ini disuruh inhalasi 3 menit sehari, ternyata itu EEG-nya itu membaik. Kemudian, dari subjektifnya dia merasa lebih rileks, depresinya berkurang, dan dia juga pas dites matematik dia ternyata bisa mengerjakan matematik dengan lebih cepat dan lebih akurat, gitu. Nah, kemudian bapak-bapak ini juga bilang mood-nya lebih baik. Nah, selain itu juga bisa digunakan dalam bentuk, lotion, topikal ya. Nah, ini biasanya, dioles berarti kan bisa dioles, tapi kalau tetap mau diinhalasi juga boleh. Ini penelitiannya waktu itu dua-duanya. Yang inhalasi itu dilakukannya 15 menit nih, tapi nggak tiap hari, 2 kali seminggu aja dikerjain untuk 4 minggu. Dan ternyata ini dikerjakannya itu, dengan di-blend ya, jadi lavender dengan rose. Untuk, 28 orang wanita yang baru saja melahirkan dan ini ya, dan punya depresi atau anxiety. Nah, ini diberikan dengan inhalasi atau di dalam, lotion. Nah, ini ternyata dengan penelitian, skor untuk mengukur depresi postnatal setelah melahirkan, angka skornya turun. Artinya depresinya berkurang dan membaik. Begitu juga dengan skor anxiety-nya. Skor anxiety-nya juga menurun, artinya membaik juga. Nah, kemudian yang banyak digunakan lagi adalah Clarisage. Clarisage ini waktu itu di penelitian ini digunakan untuk depresi. Ada 22 orang wanita. Jadi diberikan terus kemudian dicek dengan inhalasi ya, dengan inhalasi terus dicek di darah.
parameternya pakai darah kalau yang ini. Nah, ini juga ternyata marker-marker yang menandakan stres dan menandakan ya kecemasan itu ternyata menurun marker-markernya. Jadi misalnya plasma kortisol levelnya itu turun secara signifikan. Artinya depresinya membaik. Yang simpel lagi lemon. Lemon ini juga sesimpel inhalasi. Digunakan ini pakai kontrol nih kalau yang ini penelitiannya. Jadi ada yang dikasih beneran essential oil lemon, ada yang enggak gitu. Nah, ini ternyata yang diberikan itu mood-nya membaik dengan penelitian dengan skala ya, dengan skala tertentu dan kemudian mereka-mereka ini karena mereka ini memang yang diterapi itu adalah orang-orang yang memang punya mental disorder dan dalam pengobatan dokter itu ternyata dosis obat yang digunakan turun. Jadi artinya itu betulan membantu nih untuk mengurangi gejala depresinya. Selain itu, pas dicek hormon-hormon markernya itu juga membaik. Jadi memang bisa terbukti. Sesimpel lemon. Nah, beberapa studi juga banyak, kalau tadi kan yang saya cerita yang di manusia-manusia ya. Nah, ini kayaknya nih yang ke depannya mudah-mudahan juga akan kita dengar hasil-hasilnya. Ini yang saat ini studinya masih di binatang. Nanti baru biasanya setelah di binatang oke, baru ke manusia. Oil-oilnya mungkin namanya juga familiar, misalnya valerian, rosemary, ginger, bay clove, atau cedar. Nah, ini semuanya dianggap pada penelitian animal, mereka sudah bisa menunjukkan antidepresan effect. Jadi berpotensi untuk digunakan juga sebagai antidepresi pada manusia. Nah, sekarang kita lihat senyawanya. Ini adalah berbagai konstituen, kalau tadi by plant name dari nama tumbuhannya, sekarang dari konstituennya. Konstituennya itu apa sih? Jadi kalau kita itu ngambil essential oil dari tumbuhan tertentu, itu sebenarnya yang dicari itu apa konstituennya. Ini adalah berbagai konstituen yang sering kita dengar mungkin. Saya tandain kalau yang paling gampang kita dapat adalah linalool ini. Nanti kita bisa lihat satu-satu sih eugenol ini misalnya ya dia itu banyak efeknya itu mimicking obat-obat antidepresan yang konvensional yang diresepkan dokter. Linalool ini banyaknya di lavender sama di clary sage, makanya 2 oil tadi digunakan ya. Ini yang tinggi nih linaloolnya. Betapinen ini juga dia akan merangsang efek antidepresan. Begitu juga dengan timoquinone, perylaldehyde, menton, timol ini juga mirip dengan cara kerja obat-obat anti depresan. Lalu juga ini ada geraniol yang juga sering kita dengar tentunya. Nah, selain itu juga ada beberapa yang juga berfungsi untuk depresi juga dan bahkan beberapa zat ini sudah diisolat. Jadi dari tanamannya benar-benar diekstrak, diambil ininya aja, diambil zat ini aja. Jadi bukan lagi seluruh tanamannya gitu, tapi hanya zat ini aja diambil kemudian digunakan untuk pengobatan antidepresi. Dan yang paling kita kenal pastinya limonen ya. Nanti kita lihat limonen ini adanya di mana. Nah, ini dia. Jadi tadi kita kan membahas 2 nih, linalool sama delimonen. Ini adalah tanaman-tanaman dan essential oil yang dihasilkan dan berapa sih kandungan linaloolnya. Jadi kita tahu nih, kalau kita mau pilih kan kita udah belajar ya, oh berarti untuk meningkatkan mood saya, mengurangi kecemasan saya, memperbaiki tidur saya mesti cari oil yang tinggi kandungan linaloolnya dan delimonennya. Nah, ini kalau dicari essential oilnya adanya adalah di paling tinggi sebenarnya rosewood, tapi rasanya di mana-mana rosewood sekarang amat sangat sulit. Neroli, lavender, ilang-ilang, clary sage, bergamo, dan geranium dengan kadar yang berbeda-beda.
Nah, kemudian delimonen simpel banget, oilnya gampang-gampang ya. Grapefruit, orange, tangerine, lemon, lime, bergamo, dan neroli. Kalau kita lihat di sini ada beberapa seperti bergamo gitu, sekali pakai bergamo langsung dapat dua-duanya gitu ya. Begitu juga dengan neroli, sekali pakai langsung dapat dua-duanya. Tapi memang kadarnya nggak terlalu gede-gede. Kalau mau ambil yang kadarnya gede, ya silahkan nanti teman-teman bisa pilih di daftar ini. Nah, beberapa yang tadi juga disebut itu ada geraniol dan betapinen yang mungkin juga menurut saya masih mudah nih untuk didapatkan senyawa-senyawa ini dari essential oil yang ada. Misalnya geraniol itu paling tinggi itu meskipun namanya geraniol dan kita pasti paling mengasosiasikan dia dengan geranium, tapi ternyata paling tinggi itu adanya di palmarosa dan even di citronella yang lebih simpel kali ya. Ada juga sih di rose dan di lemongrass sedikit. Sedangkan betapinen ini ada di galbanum, ini juga udah susah kali ya sekarang ya. Balsam fir, neroli ada di lemon juga. Jadi tadi kalau lemon tuh dapat juga nih ya betapinen selain dapat delimonen. Nah, ada di bergamo, lagi-lagi bergamo. Roman chamomile. Maka kalau dilihat nih ya bergamo ini isinya banyak ya bahan-bahan yang senyawa-senyawa yang potensial bagus banget untuk mood, untuk emosi, untuk linking to good memory gitu. Jadi nggak heran ya kalau parfum-parfum dari zaman dulu itu pasti isinya bergamo. Soalnya segitu memang dia. Nah, ini yang lain-lainnya. Mungkin kalau mau dicari yang dari eugenol atau dari carvacrol atau thymol. Dan ini adalah oil-oil yang bisa jadi pilihan teman-teman untuk bisa memanfaatkan senyawa-senyawa yang dikandung di dalamnya. Nah, itu tadi untuk depresi. Untuk demensia ini ada 3 oil yang utama banyak diteliti di jurnal-jurnal, yaitu lavender, lagi-lagi lavender, melisa, dan lagi-lagi lemon. Nah, lavender dan melisa ini dia sebenarnya berasal dari keluarga yang sama nih ya. Dan ternyata dia itu bagus untuk mengurangi agitasi dari pasien-pasien dengan demensia yang udah severe. Kalau udah parah demensianya kan sering agitasi ya. Nah, itu agitasinya akan sangat terbantu dengan lavender dan melisa karena dia agak sedatif dan dia juga punya efek calming. Dan dia juga keduanya ini juga sudah terbukti itu bisa mengkonsolidasi kembali gitu memori yang udah mungkin agak hilang-hilang gitu, nah memorinya bisa diperbaiki. Nah, untuk lemon ini dites, nah kemudian ternyata ada salah satu metabolit dari lemon, di sini bukan delimonennya, tapi di sini yang digunakan adalah peril alkoholnya. Ternyata peril alkohol dari lemon itu sangat bagus untuk improve memory. Jadi kalau mau improve memory, essential oil yang dicari yang dari tanaman lavender dan dari lemon. Melisa boleh juga sih, cuman kan ya lebih sulit. Nah, itu tadi demensia untuk memori lah ya, mudahnya memori. Yang banyak juga adalah anxiety ya. Sekarang siapa ya yang nggak anxiety kalau di zaman begini nih ya, pasti kita semua terkadang ya anxiety lah. Nah, ini adalah beberapa oil yang bisa membantu. Simptom anxiety itu seperti apa sih ya? Kadang-kadang ada yang merasa, "Oh, saya nggak punya anxiety lah." Nah, itu dilihat aja tanda-tandanya bisa banyak berkeringat, kalau lagi parah ya bisa tensinya naik, chest pain, suka merasa chest pain, tapi sebenarnya jantungnya nggak apa-apa gitu, tapi suka chest pain. Kemudian, pupil membesar gitu ya, terus nafasnya pendek-pendek gitu. Kalau udah lagi stres nggak terasa, tapi kalau lagi dilihat
Napas saya pendek-pendek banget ya. Ya itu berarti udah mulai anxiety lah sedikit-sedikit. Nah, ini adalah oil-oil yang bisa membantu. Jadi bisa ada lavender, orange, sandalwood, rose, bergamot lagi-lagi, clary sage, Roman chamomile, ilang-ilang, neroli, dan tea tree. Nah, mereka semua ini punya efek anxiolytic, jadi mengurangi anxiety. Nah, yang paling banyak diteliti ya tentunya masih si lavender ini, dan yang juga satu lagi yang banyak diteliti itu sebenarnya ilang-ilang ya, Cananga odorata. Nah, ilang-ilang ini karena kalau si lavender itu kan paling kandungannya itu si linalool tadi. Tapi kalau si Cananga odorata ini dia punya beberapa nih yang untuk anxiolytic. Jadi dia ada bensil benzoat, ada linalool juga, dan ada bensil alkohol yang tiga-tiganya itu di animal model itu jelas terbukti mengurangi anxiety. Nah, oil-oil ini juga banyak dipakai untuk terapi suplemental pada pasien-pasien kanker. Biasanya pasien-pasien kanker tuh kan pasti ada anxiety-nya. Nah, yang paling sering dipakai adalah bergamo. Karena ternyata bergamo itu selain bisa mengurangi anxiety, tapi dia juga bisa mengurangi cancer pain-nya. Jadi rasanya, ambang rasa sakitnya menjadi lebih baik, dan juga mood-nya menjadi lebih baik. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan. Nah, setelah kita belajar itu tadi, ya terus gimana ya sehari-hari, apa sih yang bisa kita kerjakan? Nah, tentunya yang bisa kita lakukan yang pertama pastinya, ya kalau mau dapat hasil yang bagus ya pilihlah aroma yang juga high quality. Nah, silahkan nanti kan teman-teman pastinya di sini sudah bisa memilih aroma-aroma yang high quality. Tujuannya tentu saja to ensure efficacy. Makin pure, makin high quality, ya pasti makin efektif itu. Nah, kalau sudah tentunya lalu kita ciptakanlah environment di sekitar kita yang untuk boost dari emosi yang baik, emosi yang positif, yang happy-happy. Caranya gimana ya? Ini harus kreatif lah. Semua di sini pasti sudah kreatif. Misalnya kita bisa pastinya paling gampang diffuser. Kalau di ruangan mau buat sekeluarga supaya semua mood-nya lebih light gitu. Ya udah, acara gitu, rapat penting-penting, aduh biar agak light dikit nih suasananya, diffuse langsung semua kena. Nah, tapi kalau mau lebih dekat dengan diri kita, ya silahkan misalnya mau dipakein di gelang, mau dipakein di kalung gitu, mau bikin roller dioles-oles, ya ya terserah. Terus yang paling gampang sih personal care itu kita semua apalagi cewek-cewek pasti pakai. Ya tetesin aja aromanya di dalam personal care-nya. Jadi langsung baunya nempel. Seperti tadi penelitian yang ada itu pakai lavender ya sama clary sage ya. Nah itu diteteskan di lotion terus dipakai gitu. Nah itu pun juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, jangan lupa dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-harinya yang juga memang sudah tujuannya itu juga untuk manage emotion dan untuk anti anxiety ya. Afirmasi sehari-hari, meditasi sehari-hari, saat kita berdoa, saat kita mungkin apa yang seneng reiki, yang seneng yoga. Jadi biar boosting efek-efek dari kegiatan-kegiatan yang sudah naturally sudah menenangkan kita. Lebih kita boosting lagi. Nah, jadi gampangnya, simpulannya dari hari ini itu untuk memanfaatkan aroma untuk mental well-being kita, yang simple itu cari aja yang tinggi delimonennya, yang diingat tadi lemon mungkin paling gampang, kalau untuk relaxing cari yang tinggi linaloolnya, tadi paling gampang adalah tanaman lavender. Nah, udah kalau nggak mau ribet-ribet, 2 itu aja yang diingat. Kalau nanti pingin lebih bikin mix sendiri misalnya untuk aroma, ya silahkan tadi tuh yang di situ-situ yang tadi udah di slide itu bisa silahkan di mix sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, biasanya gunakan sehari-hari pastinya, kalau untuk special occasion mungkin perlu, lebih lebih lama dulu pakainya, atau bisa kita pakai untuk, tengah hari ya, udah sore-sore mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, buat afternoon pick me up, atau kalau tiba-tiba ada apa, stres gitu ya, denger berita yang, bikin tiba-tiba stres. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk daily routine kita. Sudah kita pelajari juga tadi cara penggunaan yang paling simpel, malah, inhalasi, kalau kita memang tujuannya mau untuk memodulasi emosi kita. Paling simpel inhalasi itu kalau menurut saya adalah pakai aja inhaler. Kalau diffuser kan masa kita mau bawa-bawa diffuser ya ke mana-mana repot. Jadi kalau untuk personal itu udah paling enak adalah inhaler. Dosis tergantung tentunya kalau kita memang, tidak punya mental diagnosis dan kita pakai untuk, improve mood kita, terus inget memori happy-happy jadinya, relaxing ya itu silahkan pakai dengan, dosis yang, biasa aja. Tapi kalau itu memang untuk tujuan medis, misalnya memang punya diagnosis, nah itu nanti biasanya bisa menggunakan, jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan manfaat terapeutik yang lebih tinggi. Nah, itu sih kayaknya dari saya. Ini sedikit berbagi aja, jadi, eee, kebetulan dari teman-teman yang di ini kita ya, di circle kita itu yang, kita bikin sebuah apa ya ini ya, serial case reports untuk penggunaan salah satu essential oil untuk wound healing dan hasilnya baik dan ini sudah, ter-publish di medical journal. Berbagi berbagi kebahagiaan aja. Oke, thank you, itu aja sih dari saya malam ini. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Terima kasih. Bu Helen ilmunya sangat luar biasa ya malam ini ya teman-teman. Saya juga sangat terbantu dengan ilmu yang sudah Bu Helen bagikan, terutama teman-teman di sini juga pastinya semua setuju tuh Bu Helen. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih, kami juga ikut bangga loh Bu Helen kalau sudah diterbitkan secara jurnal ilmiah tentang bagaimana helichrysum bisa membantu dalam hal perawatan kulit lah ya kita bilang ya. Karena tadi itu benar-benar sudah diterbitkan secara ilmiah, jadi memang teman-teman nanti bisa lihat kalau tadi bisa screen capture, itulah Helichrysum italicum, diambil essential oil-nya dan kemudian sangat membantu dalam hal perawatan kulit. Bu Helen, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa sekali untuk mental health ya teman-teman, dan saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan essential oil lebih mental health. Malam ini kita makin mengerti kenapa sih bisa begitu. Malam ini kita makin mengerti apa sih yang sebenarnya membuat itu, linaloolnya, atau delimonennya, atau justru geraniolnya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, Bu, Mbok Tantan kasih ide bagus tiap bulan Zoom sama Bu Helen katanya Bu Helen. Waduh, Bu Tantan nih bisa aja. Baiklah teman-teman semuanya Bu Helen sudah lihat ya bagaimana kami bersyukur dan berterima kasih Bu Helen sudah boleh tampil berbagi sharing. Sekarang kalau teman-teman mau bertanya, saya akan persilahkan. Nanti saya akan pilih 3 pertanyaan yang comply gitu ya untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak comply tidak akan saya masukkan dan tidak akan saya tanyakan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi yang jelas teman-teman boleh bertanya kepada Ibu Helen dan saya akan pilih beberapa pertanyaan. Bu Helen bisa sambil lihat-lihat Bu Helen sebenarnya ya kalau teman-teman mau panggil Dokter Helen juga betul karena beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dan beliau sedang ngambil S3 sekarang di bidang fitofarmaka ya Bu Helen ya. Ya betul. Karena beliau sangat tertarik dengan, herbal. Jadi fitofarmaka itu adalah, farmaka itu ya kita bisa bilang obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari herbal lah, itu yang sedang diteliti oleh Bu Helen sekarang di S3-nya. Jadi beliau memang luar biasa tertarik kepada semua hal yang berasal dari natural. Oke, saya coba satu ya, ada pertanyaan dari Bu Marlina. Kalau suka kesulitan fokus, Bu Helen dikasih oil apa yang paling bagus untuk bantu fokus ya? Silakan Bu Helen.
Oke, thank you pertanyaannya. Nah, jadi kalau buat fokus sebenarnya sih ada banyak lah ya, ada banyak oil yang bisa digunakan. Mungkin yang simpel-simpel dulu yang ada di sehari-hari kita, itu bisa coba dulu sebenarnya dari lemon dengan peppermint misalnya. Peppermint kan bagus untuk alert dan saya barusan baca rosemary, ya betul, rosemary juga. Jadi setelah nanti mengeksplor oil-oil yang biasanya awal-awal dimiliki, dicoba aja dulu. Punya peppermint, punya lemon, punya lavender loh ya. Punya lavender itu kalau misalnya nggak bisa fokusnya itu karena kayaknya malah jadi stres sendiri, terus malah jadi kemana-mana pikirannya. Nah itu juga bisa dicoba, diambil efek anxiolytic-nya jadi gitu ya. Nah itu bisa dicoba. Frankincense juga kan bisa digunakan. Nah setelah dengan oil-oil yang, biasa dipakai di awal, itu misalnya belum, nah mau cari oil-oil lain bisa. Yang paling simpel itu sih ya rosemary yang udah banyak banget nih di teman-teman tulis-tulis di sini. Jadi rosemary sudah banyak ya juga ini penelitiannya untuk, memori memang, untuk memori. Jadi kalau lagi mau fokus, mau belajar, mau nginget-nginget, boleh coba di-diffuse rosemary-nya. Cedarwood beberapa juga menggunakan dan aromanya yang sangat grounding, itu juga membantu menenangkan dan jadi bikin bisa lebih berfokus. Saya, lebih senang pakai oil-oil yang single-single dulu gitu, di-blend sesuai dengan kebutuhan, kita kalau memang masih bisa, karena, lebih versatile gitu menurut saya. Nanti kalau rasanya belum, mau pakai yang, udah specially blended khusus gitu untuk tujuan itu silahkan. Baik, terima kasih loh Bu Helen ya untuk jawabannya. Saya rasa itu jawabannya sangat to the point dan sangat menjawab. Saya akan bertanya satu lagi Bu Helen dari Ibu Rani. Bu Rani bertanya, Bu Helen mau tanya untuk mengatasi rasa guilty dan sedih berkepanjangan. Sebaiknya olesnya oil apa ya, Bu? Ya. Untuk guilty dan sedih berarti kan mesti cari oil-oil yang uplifting. Nah, oil yang jelas-jelas uplifting itu sebenarnya yang tinggi kandungan D-limonennya. Jadi tadi kita udah lihat tuh kandungan, oil-oil yang kandungan D-limonennya tinggi. Itu sudah pasti bisa dipakai, sesimpel grapefruit gitu, sesimpel ya tadi ya lemon lagi, orange gitu, itu kan very simple oil, itu enak. Nah, ini teman-teman langsung bilang bergamo gitu. Bergamo enak sih, cuma price wise lebih tinggi, jadi boleh tapi boleh banget. Tapi, coba aja dulu dengan yang simpel-simpel seperti orange dan grapefruit, kalau itu udah nolong kan berarti cukup. Tapi kalau memang belum, ya terus, bergamo sih memang enak banget. Makanya yang tadi saya bilang ya, why kenapa sih bergamo tuh banyak banget dipakai di parfum-parfum, soalnya manfaatnya banyak banget untuk, berbagai aspek mental gitu bisa ikut langsung kena dengan bergamo ini. Jadi mau pakai bergamo pun boleh. Nah kalau memang sudah merasa bahwa, sedihnya itu banget misalnya gitu ya, guilty-nya itu banget, coba, gunakan dengan dosis yang lebih terukur dulu dan waktu yang lebih terukur. Jadi dedicated time. Seperti tadi tuh beberapa penelitian yang sudah dikerjakan, itu kan ada yang, dikerjakannya setiap hari, tapi 3 menit sehari diniatin, atau, 15 menit gitu, 2 kali seminggu tadi ya, itu yang sudah, diteliti terbukti bisa berefek gitu. Nah itu Mhm. coba dikerjakan dulu begitu, jadi selain baunya juga, durasinya diatur dengan baik. Dan sebaiknya kalau tujuannya sudah begini, ini sih udah harus inhaler, kayaknya udah jangan pakai diffuser nih, karena kalau pakai diffuser jauh gitu ya, nggak kurang kurang konsentrat lah yang kita hirup. Jadi kita mau hirup lebih poten, gunakan inhaler, waktunya diukur. Biasanya, karena oil-oil yang tinggi linaloolnya seperti lavender itu sedikit sedating, sedikit bikin ngantuk gitu, jadi bagusnya itu yang di malam. Paginya pakai yang uplifting, seperti tadi lemon, orange, bergamo gitu, grapefruit. Nah, nanti malamnya, pakai yang, calming dan sedating seperti lavendernya,
gitu. Oke, thank you Bu Helen. Pas banget nih, Bu Helen, ada yang bertanya juga dari Bu Liza. Kalau pakai inhaler apakah lebih bagus daripada pakai diffuser? Barusan udah terjawab ya Bu Liza ya, karena sebenarnya kalau pakai diffuser kan mungkin lebih jauh ya jarak penciumannya ya, tadi Bu Helen cerita ya. Sudah langsung terjawab ya pertanyaan Bu Liza ya. Bu Helen, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Dokter Faradiba juga, jadi sesama dokter ingin bertanya nih ke ceritanya. Iya. Dari Bu Farah, Dok, untuk penggunaan essential oil tadi kan sebagai terapi komplementer ya, ini apa sudah banyak dilakukan sih ya di Indonesia ya? Sekarang itu, sebetulnya mulai berkembang kalau menurut saya. Saya itu waktu itu pernah ikut kursus kedokteran herbal gitu, kebetulan waktu itu pernah di UI ya, UI yang Mmm. membuat tuh kursus itu, dan di situ juga salah satu topik bahasannya adalah tentang essential oil tentunya, selain preparat herbal lainnya, dan bagaimana sudah praktiknya di Indonesia. Sebetulnya di Mhm. Indonesia ini sudah banyak juga dokter-dokter yang even praktisi herbal gitu. Jadi ada perhimpunannya sendiri dan mereka memang, menggunakan herbal, dalam berbagai bentuk tentunya termasuk dalam bentuk essential oil untuk, pengobatan pada pasien-pasiennya. Jadi, nggak hanya pengobatan konvensional western medicine saja. Jadi sudah mulai banyak, Dok. Ya mudah-mudahan nanti Mmm. makin berkembang lagi ya, Dok, ya. Oke, jadi sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia ya sebagai complementary Iya, terapi ya, sebenarnya Bu iya. Dokter. Terima kasih jawabannya Bu Helen. Bu Helen ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget loh, aku nggak pilih semua ya teman-teman sekalian ya. Karena memang, pasti teman-teman penasaran sekali, tapi memang karena waktu kita yang terbatas, saya tidak akan pilihkan semuanya. Tadi ada pertanyaan, tentang sensitivity. Apakah sensitivitas setiap orang berbeda ya, Bu Helen ya terhadap essential oil lah kali ini ya. Tapi ingat ya teman-teman tadi disclosure-nya sudah jelas sekali saat ini ketika Bu Helen berbicara tidak terkait dengan essential oil dari brand manapun. Jadi itu terkait essential oil yang berasal dari tanamannya Betul. gitu ya teman-teman ya. Tolong diingat akan hal ini. Nah, hanya yang bertanya sensitivitas tiap orang terhadap essential oil apakah memang berbeda-beda Bu Helen? Sensitivitas ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kalau kebetulan karena saya ya di bidang kulit, kalau saya dengar sensitivitas, itu tuh saya tuh dengernya, ini nih, apa namanya, kulit gitu jadinya, jadi Iya. sensitif di kulit gitu, atau secara aroma. Kalau secara aroma, sebetulnya karena tadi kita sudah belajar jalurnya, jadi kan dia kan tadi kan, dari, olfactory nerve, Mhm. terus ke olfactory bulb, terus langsung jeng gitu ya ke limbic system. Jadi itu dia akan berhubungan dengan, emosi dan memori. Termasuk tadi emosi itu nggak yang positif semua memang. Jadi ada emosi yang positif, ada yang negatif. Memori juga begitu ya, ada yang memori negatif, ada yang memori positif. Jadi kalau salah-salah pilih bau, yang ke-trigger adalah justru memori yang terhadap kejadian yang tidak menyenangkan, ya jadinya memang malah jadi nggak enak. Mmm. Gitu. Jadi harus pinter-pinter pilih baunya lah ya, pilih aromanya. Nah, untuk, kalau untuk kulit, iya betul ada beberapa jenis, tanaman yang essential oil yang dihasilkannya itu, nanti secara senyawa itu memang agak, lebih poten gitu ya, Mmm. lebih lebih kuat. Itulah kenapa pemakaian oles untuk essential oil jarang sekali direkomendasi untuk dipakai ini, kecuali beberapa oil yang terbukti gentle dan juga digunakan pada lokasi area kulit yang kecil. Tapi kalau untuk secara umum, apalagi untuk pemakaian luas gitu, itu biasanya selalu dianjurkan dilute, antara lain ya untuk mengurangi sensitivitas kulit kita itu, gitu. I see. Oke, oke. Baiklah, Dokter Helen. Teman-teman sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, tapi, terhubung dengan waktu juga saya tidak bisa memilih semuanya, tapi saya harap pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah mewakili ya. Karena tadi sebenarnya sudah berhubungan dengan materi yang sudah di-share oleh Bu Helen, bagaimana tentang demensia, bagaimana tentang apa, fokus, dan bagaimana tentang depression, anxiety, itu udah terjawab semuanya ya teman-teman sekalian. Oke, baiklah terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Kita hari ini tadi saya sampai catat sampai 317 orang
sudah hadir Bu Helen untuk mendengarkan, bukan kuliah lah ya ceritanya ya, kayaknya ini sharing-sharing ilmu lah ya, yang benar-benar memang bisa membantu kita semuanya. Jadi terima kasih sekali Bu Helen. Saat ini saya akan mempersilahkan teman-teman apabila ada yang ingin memberikan acknowledgement kepada Ibu Helen, terima kasih. Berterima kasih kepada Ibu Helen, atau berterima kasih Terima kepada offline yang udah kasih. ngajak ke sini gitu ya, atau ingin bilang Bu Helen bagaimana materi yang disampaikan, saya akan berikan kesempatan supaya Bu Helen juga bisa merasakan energi positif yang teman-teman rasakan.